Halo semuanya, jadi perkenalkan nama saya Difta Afriansa. Jadi di video ini kita akan belajar tentang konsep exception handling, di mana kita akan belajar kayak apa sih itu exception, terus apa itu exception handling, terus apa kegunaan exception handling dalam pemrograman Java. Terus kita juga belajar contoh-contoh dari exception dan exception handling juga. Terus kita bakalan ada sesi live coding untuk em, mengerti bagaimana konsep implementasi dari exception handling ini. Karena exception handling ini ada lumayan penting ya dalam Java. Uh, jadi exception handling ini dia bakalan mengatasi apa ya, error-error atau crash gitu. Jadi crash atau error yang ngeluarin kode-kode atau pesan-pesan yang lumayan aneh bagi kebanyakan orang gitu. Jadi kalau nggak pakai exception handling ini lumayan uh, tidak user friendly gitu. Jadi kita juga bakal belajar tentang implementasinya gitu. Jadi untuk penjelasannya, jadi untuk yang pertama, apa itu exception dan contohnya. Jadi exception adalah kondisi di tidak normal jadi saat program dijalankan. Jadi exception ini kayak misal kita ngejalanin program Java, terus programnya ngeluarin error, terus ngeluarin pesan-pesan aneh gitu kan, atau tiba-tiba ngalamin crash gitu yang user atau pengguna itu nggak tahu ini kenapa. Terus seperti kayak contohnya tuh kayak pembagian dengan nol, kan kita nggak bisa ya bagi dengan nol ya. Misal ada program pembagian terus ngebagi dengan nol, kan bakalan error. Nah, error ini uh, kalau kita nggak gunain exception handling, error ini bakalan ngeluarin pesan-pesan yang lumayan aneh. Jadi pengguna itu bakalan bingung gitu kenapa ini error, atau kenapa tiba-tiba ngeluarin pesan aneh gitu kan. Nah, exception handling ini bakalan ngatasinnya dengan cara ngeluarin informasi yang informatif, di mana bakalan ngeluarin misal pembagian dengan nol tidak bisa dilakukan. Terus ada contoh yang kedua itu file tidak ditemukan, misal program lagi nyari file gitu, filenya nggak nemu, terus ngeluarin error yang nggak bisa dimengerti juga. Kita bisa gunain exception handling dengan ngeluarin pesan file tidak ditemukan. Itu juga buat akses ke index array yang tidak valid. Terus kenapa perlu exception handling? Jadi kenapa kita perlu? Yang pertama itu agar program tetap berjalan meskipun terjadi kesalahan. Jadi walaupun ada error gitu, program tetap jalan, dia nggak akan ngalamin crash gitu. Terus untuk yang kedua tuh melindungi program dari crash, kayak saya bilang tadi, program nggak akan mengalami crash gitu walaupun lagi terjadi error. Terus untuk poin yang ketiga itu memberikan pesan kesalahan informatif kepada pengguna. Jadi eh, pesan-pesan yang pesan-pesan error yang ngeluarin pesan yang aneh tadi itu bakalan bisa diatasi gitu pakai exception handling. Jadi exception handling itu bakalan ngeluarin pesan-pesan yang dapat dimengerti uh, untuk pengguna-pengguna atau user-user yang bingung gitu. Terus ilustrasi sederhananya misal jika misal kita naik lift terus tombolnya macet tuh kan. Nah, sistemnya yang bagus atau yang baik itu bakal ngasih pesan lift dalam perbaikan ke pengguna. Sama seperti program tetap berjalan memberikan respon bukan langsung crash. Jadi ini kayak yang kita bahas di poin ketiga tadi, yaitu pesan informatif, di mana kalau di sini itu misal tombolnya macet gitu kan, tombol lift naik lift, tombolnya macet, pesan sistemnya itu lift dalam perbaikan gitu. Ini adalah pesan yang informatif, jadi pengguna itu dapat mengerti kenapa ini macet. Terus nggak bakalan kebingungan gitu. Kok ini macet sih, itu juga yang terjadi untuk program misal kok ini error gitu, terus errornya ngeluarin pesan yang aneh gitu. Exception handling ini bakalan membuat apa ya, membuat errornya itu uh, bakalan di gitu, dimengerti untuk pengguna atau user-user. Jadi untuk live codingnya yang pertama kita new class di sini. Kita bakalan buat program pembagian. Jadi kita tulis sini pembagian. Kita dua kali di sini. Terus kita bakalan hapus file-file apa codingan kode-kode ini.
kita tulis di sini nama, yaitu author Difta Afriansah. Terus kita tulis juga di sini import yang pertama ya, import. Untuk yang pertama itu import library yang namanya java.util.scanner. Lalu di sini kita buat kelas ini, yaitu public class. Lalu nama kelasnya adalah pembagian. Kita buka kurung tutup kurung di sini. Lalu kita tulis di sini yaitu public static void main main string ketutup args buka lagi. Oke. Jadi untuk isinya yaitu scanner input sama dengan new scanner system dot in titik 2 di sini. Jadi fungsi dari scanner ini untuk ngebaca input dari user. Terus untuk audio selanjutnya itu try di sini kita tulis sorry batuk ya. Kita tulis di sini try, terus system dot out dot print masukkan angka pertama. Oke. Terus di sini kita langsung integer aja untuk integer pertama input. Terus titik 2 next int integer dengan kapital ya. Titik 2. Jadi untuk try yang pertama ini sistem out print, jadi dia akan ngeluarin teks, yaitu masukin angka pertama karena kita menggunakan 2 angka untuk program pembagian ini. Terus program bakalan ngebaca dari inputnya, yaitu dia akan nginput angka pertama yang namanya adalah integer a untuk variabelnya. Terus system dot out dot print tadi maksudnya untuk tipe datanya ya, tipe datanya adalah integer. Lalu teks lagi yaitu masukkan angka kedua titik 2 di sini. Lalu titik koma di sini integer b sama dengan input next integer lalu titik 2 lalu sistem di sini integer hasil ya, integer hasil sama dengan a garis miring b titik 2 dengan sistem dot out dot print line hasil pembagian pembagian sini plus hasil. Oke. Jadi untuk penjelasan dari integer hasil ini adalah integer dari integer a lalu integer b di sini bakal menghasilkan integer hasil, di mana a garis miring b itu sama dengan integer a dibagi dengan integer b, di mana dia akan masuk ke integer hasil, dan integer hasil ini bakal dikeluarin di sistem ini typo ya, sistem
sistem out print line hasil pembagian, lalu dia akan ngeluarin hasil dari pembagiannya. Oke, jadi itu untuk sistem out ya. Untuk sistem outnya di sini kita tulis di sini ini adalah kode untuk exception handlingnya, yaitu catch, lalu buka kurung tutup kurung arithmetic, menggunakan H di sini, arithmetic. Sorry. Ya benar ya, arithmetic. Sepertinya enggak ya. Oh iya, arithmetic berarti arithmetic. Lalu exception buka kurung. Terus sini kita tulis sistem ya. System out dot print line error tidak bisa membagi dengan 0 misal. Oke, jadi untuk penjelasan catch ini adalah dimana angka-angka ini jika dibagi dengan 0 maka dia akan mengalami error. Nah, untuk catch ini yaitu arithmetic exception jadi jika error maka dia akan mengeluarkan teks yaitu error, tidak bisa membagi, misalnya membagi dengan 0. Jadi ini adalah salah satu konsep exception handling, yaitu mengeluarkan informasi dengan informatif gitu. Jadi bukan error yang dengan pesan yang aneh, tapi pesannya adalah error, tidak bisa membagi dengan 0. Dan untuk yang selanjutnya yaitu finally, di sini kita tulis typo lagi. Yaitu sistem out print line misal kita tulis untuk akhirannya terima kasih telah menggunakan program pembagian ini, misalkan titik 2 di sini. Kalau malah enter titik 2 di sini. Oke, jadi untuk penjelasan final ini dia tuh gunanya buat jadi bakalan selalu dijalankan walaupun terjadi error. Jadi ini kenapa error? Fix correct to arithmetic exception. Oke, salah ya. Di sini harusnya menggunakan H. Oke, jadi terus jadi untuk yang terakhir, untuk menghindari memory leak ya, kita tutup library-nya, maksudnya tutup scannernya ya, input dot close. Oke. Jika kita compile di sini, apakah bisa? Undeclare method next integer. Kita cari dulu di sini. Errornya ada di
.x integer. Oh sorry, ini bukan. Nah, maksudnya ini ya teman-teman, maaf. Oke, kita compile coba. Apa lagi nih sih? Saya banyak banget ininya ya, sorry. Oke, kita compile. Oke, compile complete ya. Kita coba keluar dulu, terus kita void main string. Oke, masukkan angka pertama. Misal kita jangan coba error dulu ya. Misal kita coba yang benar dulu. 2 dibagi 2 sebagian 1. Oke, coba kita ulang ya. Kita ini lagi untuk void main string tadi berarti benar ya, nggak ada error. Untuk angka yang pertama misal 7 deh, terus dibagi 0 misal. Nah, ia bakalan ngeluarin error tidak bisa membagi dengan 0. Ini yang dimaksud dengan exception handling. Jadi kita menghandle exceptionnya dengan ngeluarin error yang uh, informatif gitu bagi kebanyakan user gitu. Jadi user tuh nggak bingung kenapa ini error. Kan user bisa tahu kenapa errornya ya karena nggak bisa dibagi dengan 0 gitu. Oke. Jadi itu saja untuk penjelasan tentang konsep exception handling, dimana tadi kita udah belajar tentang konsep exception handling, terus ada konsep exception juga, terus ada kita juga belajar tentang contoh dari konsep exception handling ini bisa dipakai. Terus juga kita juga udah buat salah satu program, yaitu program pembagian sederhana ya, dimana program ini bisa diimplementasikan konsep exception handling, dimana jika dibagi 0 maka error, dan errornya itu kita gunakan exception handling yang mengeluarkan pesan informatif, yaitu tidak bisa dibagi dengan error, yang membuat pengguna atau user itu tidak kebingungan gitu kenapa ini error atau nge-crash bahkan. Oke, jadi itu aja untuk videonya. Semoga teman-teman termotivasi untuk tetap belajar tentang exception handling ataupun materi program-program lain, entah itu Java ataupun yang lain-lain juga. Itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like video ini dan juga untuk komen, untuk bertanya-tanya, kita diskusi bareng di kolom komentar ya. Jangan juga untuk video-video selanjutnya subscribe juga. Itu aja dari saya. Terima kasih.